Oke, mari kita bongkar topik ini sampai ke dasarnya. Kali ini kita nggak akan bicara soal motivasi atau pencerahan spiritual, kita akan membedah mindfulness dari sudut pandang mekanis. Jadi lupakan dulu semua mitosnya, kita akan lihat ini sebagai sebuah sistem biologis, ya sebuah mesin yang sebenarnya bisa dan harus kita kendalikan. Kutipan dari tahun 1964 ini nunjukin sebuah ironi yang tajam banget. Kita, manusia, udah berhasil menaklukkan dunia luar. Kita kuasai fisika, rekayasa, semuanya. Tapi ironisnya, kita justru sering banget jadi budak dari sistem yang berjalan di dalam kepala kita sendiri. Kita gagal menguasai teknologi yang paling dasar, kemampuan untuk memfokuskan perhatian kita pada apa yang nyata di sini dan saat ini. Jadi kalau pikiran Anda sering lompat-lompat ke masa lalu atau cemas mikirin masa depan, itu bukan berarti Anda rusak. Ini bukan cacat karakter atau kelemahan mental. Ini adalah cara kerja sebuah mesin biologis yang spesifik, sebuah fitur bawaan yang udah ada dari jutaan tahun lalu. Nah, sekarang mari kita lihat mesin apa sih yang sebenarnya bekerja di balik semua ini. Inilah akar biologis dari semua kekacauan internal yang sering kita rasakan. Para ilmuwan punya nama untuk ini, Default Mode Network, atau kita sebut aja DMN. Gampangnya gini, ini tuh mode standar otak Anda. Saat Anda nggak ngasih otak tugas yang jelas, misalnya membaca, bekerja, atau ngobrol, otak akan otomatis menyalakan mode autopilot ini. Dan tugas utama autopilot ini melakukan perjalanan waktu di dalam pikiran Anda. Bayangin deh, DMN ini tuh persis kayak mesin mobil yang dibiarin menyala pas lagi parkir. Nggak gerak kemana-mana, nggak nganterin Anda ke tujuan, tapi terus-terusan nyala, bakar bensin, dan menguras energi. Nah, energi yang terkuras di sini adalah energi kognitif Anda. Ini murni pemborosan sumber daya. Sebenarnya, mesin ini punya tujuan. Dulu, ini penting banget buat nenek moyang kita bertahan hidup. DMN ini tugasnya memindai memori, nyari-nyari pola kegagalan dan ancaman, terus bikin simulasi masa depan buat nebak bahaya apa yang mungkin datang. Tapi, fitur yang dulu krusial untuk bertahan hidup ini, sekarang jadi semacam bug di dunia modern. Hasilnya, siklus kecemasan dan stres yang nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian logikanya. Kenapa mekanisme kuno ini sekarang malah jadi sebuah cacat yang fundamental dalam cara kita beroperasi sebagai manusia? Kuncinya ada di sini. Coba kita bedah waktu secara logis. Masa lalu itu apa? Secara fisik? Udah nggak ada. Itu cuma arsip data yang tersimpan di memori Anda, statis, nggak bisa diubah. Terus masa depan? Itu juga belum ada. Itu cuma simulasi, sebuah halusinasi berbasis probabilitas yang diciptakan otak Anda. Satu-satunya hal yang nyata secara fisik, satu-satunya variabel yang bisa Anda ubah adalah saat ini. Ini adalah fakta yang absolut. 100% kendali fisik yang Anda punya, kemampuan Anda untuk bertindak dan mengubah sesuatu, itu semuanya terkunci di momen sekarang. Bukan kemarin, bukan besok, hanya sekarang. Makanya, menghabiskan energi untuk meratapi data masa lalu yang statis atau cemas sama halusinasi tentang masa depan, itu adalah sebuah kesalahan logika yang fatal. Ini sama aja dengan membakar kalori kognitif Anda untuk sesuatu yang sia-sia. Oke, kita udah paham masalahnya dari sisi biologi dan logika. Sekarang kita masuk ke solusinya. Dan solusinya ini bukan filosofi atau kata-kata motivasi. Ini adalah sebuah intervensi mekanis. Pertanyaannya jadi sangat teknis kan? Gimana caranya kita matiin mesin yang boros bahan bakar ini? Gimana caranya kita ambil alih kendali secara paksa dari si autopilot DMN? Disinilah kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kesadaran. Lupakan semua omong kosong soal pencerahan mistis atau gagasan-gagasan abstrak. Kesadaran dalam kerangka mekanis ini adalah sebuah tindakan fisik yang sangat sederhana, mematikan default mode network. Titik. Caranya sangat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Pertama, beri otak Anda beban sensorik. Tarik paksa perhatiannya kembali ke realitas fisik. Coba deh fokus sama sensasi nafas yang masuk dan keluar. Atau rasakan telapak kaki Anda menekan lantai. Input fisik ini mau tidak mau akan memaksa otak untuk memutus sirkuit DMN dan mengalihkan dayanya ke jaringan lain yang fokus pada tugas saat ini. Ini bukan pilihan, ini adalah konsekuensi neurologis. Dan ini penting banget buat dicatat. Ini bukan soal berpikir positif atau mengucapkan afirmasi. Ini adalah sebuah pengambil alihan biologis. Anda nggak lagi mencoba membujuk pikiran Anda. Anda sedang secara fisik mengambil alih kendali jaringan saraf di otak Anda. Jadi intinya begini, berhenti merespon halusinasi-halusinasi yang diproduksi oleh DMN Anda. Alihkan semua sumber daya kognitif Anda ke realitas fisik yang ada di depan mata. Tugas Anda cuma satu,
eksekusi apa yang ada di hadapan Anda dengan presisi setinggi mungkin. Karena itulah satu-satunya variabel yang benar-benar ada dalam kendali Anda.